Bagaimana jika ancaman Iran bukan sekadar retorika, tapi sinyal bahwa permainan sudah berubah? Saat dunia fokus pada rudal dan serangan udara, Teheran justru berbicara tentang sesuatu yang lebih dekat, lebih diam, dan jauh lebih mematikan. Komandan Angkatan Laut Iran mengklaim mereka memiliki senjata yang ditakuti dan letaknya tepat di samping musuh. Sementara Donald Trump menghadapi tekanan politik dan ekonomi di dalam negeri. Satu titik sempit bernama Selat Hormuz kini berubah menjadi pusat pertaruhan global. Pertanyaannya bukan lagi apakah perang akan terjadi, tapi siapa yang sebenarnya sudah mengunci siapa. Of what's happening in the world, and when you look at the Hormuz Strait and you see all of those ships, all of those people and ships that they want to get out. Ketegangan di Timur Tengah kali ini tidak lagi bergerak di permukaan yang mudah dibaca. Fokusnya tidak sepenuhnya pada rudal atau serangan udara, melainkan pada sesuatu yang lebih senyap dan strategis. Pernyataan Komandan Angkatan Laut Iran, Shahram Irani, tentang senjata yang sangat ditakuti dan berada tepat di sebelah musuh bukan sekadar ancaman biasa. Ini adalah sinyal perubahan cara Iran memainkan konflik. Bukan lagi frontal, tetapi menekan dari jarak yang sangat dekat, konstan, dan sulit diantisipasi. Arah strategi ini tidak bisa dilepaskan dari posisi geografis Iran. Di sinilah Selat Hormuz menjadi pusat permainan. Jalur sempit ini adalah arteri utama energi dunia. Setiap hari, sebagian besar aliran minyak global melewati titik ini. Gangguan kecil saja bisa langsung mengguncang harga energi dan memicu efek berantai ke berbagai sektor ekonomi. Ketika Iran mulai membatasi lalu lintas kapal dan mewajibkan izin bagi setiap pergerakan, langkah itu bukan sekadar respons terhadap tekanan Amerika Serikat, melainkan pernyataan bahwa mereka memiliki pengaruh langsung terhadap stabilitas global. Dalam konteks ini, kekuatan tidak lagi diukur dari seberapa besar serangan yang diluncurkan, tetapi dari seberapa besar dampak yang bisa diciptakan tanpa harus menembak. Iran memindahkan fokus dari konfrontasi langsung ke kontrol strategis. Mereka tidak harus menghancurkan lawan untuk menekan lawan. Cukup dengan menciptakan risiko yang terus menggantung. Mereka sudah memaksa musuh untuk mengubah perhitungan. Ketidakpastian menjadi alat dan ketakutan menjadi bagian dari strategi. Klaim Iran tentang serangkaian serangan terhadap target Amerika dan sekutunya. Namun, yang membuat situasi ini semakin kompleks adalah bagaimana tekanan terhadap Amerika tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam. Pemerintahan Donald Trump menghadapi beban yang terus meningkat, biaya perang yang membengkak, kenaikan harga bahan bakar, dan menurunnya tingkat kepercayaan publik menciptakan kondisi di mana setiap keputusan militer memiliki konsekuensi politik langsung. Dalam situasi seperti ini, ruang manuver menjadi terbatas. Setiap eskalasi harus dihitung tidak hanya dari sisi militer, tetapi juga dari dampaknya terhadap stabilitas domestik. Iran tampaknya membaca kondisi ini dengan cukup tajam. Pernyataan dari Mohsen Rezaei tentang potensi bencana bagi Amerika jika konflik berlanjut bukan sekadar ancaman kosong. Ini adalah tekanan psikologis yang dirancang untuk memperbesar persepsi risiko di pihak lawan dengan mengangkat kemungkinan kerugian besar. Mulai dari kapal yang ditenggelamkan hingga tentara yang ditawan. Iran berusaha memaksa Amerika untuk berpikir dua kali sebelum melangkah lebih jauh. Strategi ini bekerja di dua level sekaligus. Di satu sisi, ia memperkuat posisi Iran di mata domestik sebagai negara yang mampu melawan tekanan besar. Di sisi lain, ia menciptakan keraguan di pihak lawan. Dalam konflik modern, keraguan adalah faktor yang sangat menentukan. Ketika lawan mulai ragu, kecepatan pengambilan keputusan melambat dan momentum bisa berubah arah. Dampak dari konflik ini juga mulai terasa di tingkat global. Sekutu Amerika di Eropa menunjukkan sikap yang semakin hati-hati. Pernyataan dari Ursula von der Leyen yang menyoroti potensi dampak jangka panjang terhadap ekonomi global mencerminkan kekhawatiran yang nyata. Eropa memiliki ketergantungan besar pada stabilitas energi, sehingga setiap gangguan di kawasan ini langsung menjadi ancaman bagi mereka. Ketika sekutu mulai menjaga jarak, posisi Amerika menjadi lebih kompleks karena beban yang harus ditanggung tidak lagi sepenuhnya dibagi. Di titik ini, konflik berubah menjadi permainan kalkulasi yang sangat sensitif.
apakah Iran benar-benar memiliki senjata baru yang mampu mengubah keseimbangan kekuatan? Ataukah ini bagian dari strategi untuk menciptakan ketidakpastian? Dalam banyak kasus, keduanya tidak bisa dipisahkan. Kemampuan nyata seringkali diperkuat oleh narasi, dan narasi digunakan untuk memperbesar efek dari kemampuan tersebut. Dengan cara ini, Iran tidak perlu selalu menunjukkan kekuatan secara langsung. Cukup dengan membuat lawan memperhitungkan kemungkinan terburuk, mereka sudah bisa mengubah dinamika permainan. Bagi Amerika Serikat, situasi ini menciptakan dilema yang tidak sederhana. Melanjutkan tekanan berarti membuka risiko eskalasi yang lebih besar, termasuk gangguan serius terhadap jalur energi global yang berdampak langsung pada ekonomi. Namun, mundur juga bukan pilihan yang mudah, karena berpotensi melemahkan posisi mereka sebagai kekuatan dominan. Dalam konteks geopolitik, persepsi tentang kekuatan seringkali sama pentingnya dengan kekuatan itu sendiri. Kehilangan kepercayaan dari sekutu atau lawan bisa memicu perubahan keseimbangan di berbagai kawasan lain. Sementara itu, Iran terus memperkuat posisinya sebagai pihak yang tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga mampu menekan. Mereka memanfaatkan kombinasi antara kekuatan militer, posisi geografis, dan momentum politik. Dengan menunjukkan bahwa mereka dapat mengganggu sistem yang lebih besar, Iran mencoba mengubah permainan tanpa harus memenangkan perang secara konvensional. Ini adalah pendekatan yang lebih efisien, tetapi juga lebih sulit diprediksi. Selat Hormuz kembali menjadi pusat dari semua dinamika ini. Selat Hormuz bukan hanya jalur air, tetapi titik temu antara kepentingan ekonomi, militer, dan politik global. Di tempat ini, tekanan kecil bisa menghasilkan dampak besar. Inilah yang membuat setiap pergerakan di kawasan tersebut menjadi sangat sensitif. Tidak ada ruang untuk kesalahan besar. Tetapi justru karena itu, risiko kesalahan kecil menjadi semakin berbahaya. Dalam situasi seperti ini, konflik tidak lagi berjalan dalam garis lurus. Ia bergerak dalam lapisan-lapisan yang saling mempengaruhi, militer, ekonomi, politik, dan psikologis. Setiap pernyataan publik, setiap manuver di laut, dan setiap kebijakan ekonomi menjadi bagian dari satu permainan besar yang hasilnya belum bisa dipastikan. Yang jelas, tidak ada pihak yang benar-benar berada dalam posisi aman. Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya hasil dari konflik ini, tetapi juga cara dunia memahami kekuatan di era modern. Apakah dominasi masih ditentukan oleh kekuatan militer semata, ataukah oleh kemampuan untuk mengendalikan titik-titik strategis dan mempengaruhi persepsi lawan? Iran tampaknya mencoba membuktikan bahwa yang kedua sama. Bahkan lebih penting, dunia kini berada dalam kondisi yang rapuh. Satu kesalahan perhitungan bisa memicu eskalasi yang jauh lebih besar dari yang diinginkan. Dalam kondisi seperti ini, keputusan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan, tetapi juga oleh kemampuan membaca situasi dengan tepat. Karena pada akhirnya, konflik ini bukan hanya tentang siapa yang memiliki senjata paling kuat, tetapi tentang siapa yang benar-benar mengendalikan permainan, dan siapa yang hanya terlihat seolah memegang kendali.